Itu siapa sih yang udah pernah sakit hati terus ketahuan jangan ya deh ya. Itu pasti udah viral banget, jangan ya deh ya, ntar gak bisa pulang. Nah di sini itu ada sama gak sih yang kayak apa agensi punya kita itu punya agensi yang apa, kalau kalian itu pindah majikan atau dapat majikan baru itu ada percobaan kerja gitu kan. Ada yang tiga hari percobaan, dan di agensi aku itu 7 hari ya, ada 1 minggu percobaan. Nah di sini aku juga di percobaan juga, pertama kali aku masuk ke sini itu dicoba 7 hari katanya, si kata Mami Lisa itu coba kamu di sana 7 hari, soalnya itu pasiennya aku jaga ini bapaknya ini itu adalah teman baiknya manajer dulu. Nah itu rumah yang apa yang dipakai manajer aku dulu itu dibeli sama bapakku, seperti itu ya, teman baik seperti itu ya. Nah di sini aku juga 1 minggu nggak kerja ngapa-ngapain guys, karena itu hari aku masih jaga nenek ya, jaga nenek. Tapi ya jaga neneknya udah sehat, tapi yang aku jaga itu istrinya si bapaknya ini waktu di masih hidup ya, yaitu koma 10 tahun guys, koma 10 tahun taruh di apa panti jompo. Jadi aku pulang tuh udah kerjanya udah kayak setan, kesana kesini kesana kesini. Nah di situ aku selama berapa bulan, 3 bulan guys, 3 bulan aku gak ngapa-ngapain ya. 3 bulan aku gak ngapa-ngapain, disuruh aku gak ngapa-ngapain, semua tercukupi kayak sabun sampo itu juga aku ngikut bapaknya kan. Jadi itu bapaknya beli apa jadi aku sekalian ikut beli kayak gitu. Nah itu kalau majikan itu sampai sekarang pun sama sih sebenarnya. Kalau si majikan itu dia makan apa ya kita sama makannya apa kayak gitu, gak dibeda-bedakan. Jadi kalau ada acara makan-makan nah kita juga satu meja makan seperti itu, gak ada dibeda-bedakan. Nah sampai saat itu ya udah habis lah kan udah 3 bulan. Nah aku disuruh bantu bersih-bersih. Itu hari majikan aku si ini anaknya banyak kan belum ada anak. Jadi dia itu aku baru datang itu anaknya baru istrinya baru hamil 3 bulan seperti itu. Jadi belum ada anak. Jadi aku itu suruh bersih-bersih ke rumah majikan aku ya kan. Karena rumah aku aslinya di sini. Ini sebenarnya kantor ya guys. Ini sebenarnya kantor, cuman di satu lantai gitu. Cuman bawahnya ada kayak apa tuh bengkel gitu. Majikan aku tuh buka bengkel. Cuman dulu rumahnya di sana, rumahnya di Empau. Kalau naik mobil itu 20 menit ya kan. Ya, terus bapakku itu karena dia pinginnya di sini aja biar mudah gitu loh, biar gak kesiangan buka toko kan. Jadi aku di sini sama bapaknya, terus anaknya tidur di sana. Nah di situ majikan aku bilang kamu gak ada kerja kan, terus gitu kita minta tolong gak bersihkan kayak gitu, bersihkanlah rumah di sana. Itu sampai saat ini itu sudah kayak kewajiban gitu loh. Jadi ya aku putar otak dong, itu juga bukan kerjaan aku. Jadi aku itu hari aku juga masih ada jualan online juga kan. Itu majikan aku tahu dia nggak kenapa-napa, dia nggak kenapa-napa, yang penting ada bantuin dan juga sungkan gitu guys. Dia jarang itu marahin aku, tapi marahnya itu sama bapaknya. Itu si dia tuh si gini-gini ya, itu kan kalau di sini aku panggilannya Ati ya. Itu si Ati tuh kayaknya gini, tapi bapakku cuma ngomong kamu jangan gini. Ya udah, majikan aku tuh gak pernah negur langsung ke aku, gak pernah, kecuali itu hari aku pernah utang bank lah gitu, udah pernah negur. Tapi kalau untuk pekerjaan dia gak pernah negur. Soalnya apa, dia juga mempekerjakan aku di luar job karena gitu, karena ya apa nggak ada di kerjaan di sini guys. Jadi kalau nggak sibuk sama Pai itu nggak ngapa-ngapain. Jadi aku juga udah lagi sehat kan, dia bisa jalan tiap hari juga. Dia jaga kantor juga dari jam setengah 8, bukan jam setengah 9 sampai jam 11 juga udah naik ke kamar kayak gitu. Jam 12 makan tuh sampai malam, sampai besoknya nggak apa-ngapain. Jadi aku tuh banyak nganggurnya gitu loh. Jadi ya udah aku isi aja, ngisi konten-konten seperti ini. Majikan aku juga tahu yang penting apa yang dia suruh, apa yang dia minta tolong itu dikerjakan. Itu majikan aku gak bakalan komplain aku kenapa-napa. Majikan aku juga tahu kalau aku itu ada jualan online dulu ya, karena aku ini lagi fokus ke YouTube aja, jadi YouTuber aja. Jadi aku tinggalin gitu loh salah satunya, jadi aku tinggalin online. Dan agentku juga tahu nggak kenapa-napa. Nah si mbaknya juga ini dia baru PPTN dia kan, dia baru PPTN. Nah di sini juga di majikan juga dia baru 3 hari ya kan.
nih. Lepas itu dia bilang baru 3 minggu mau nguras mental, katanya dia itu udah disamain sama yang baru datang seperti itu, bahkan nafas pun kayaknya itu harus diajarin juga. Dia juga bilang kalau beli sayuran itu juga katanya dia itu kayak nggak bisa gitu, nggak bisa ngomong, kayak bener-bener kayak non gitu, jadi harus minta tolong sama orang ini orang Vietnam untuk beliin sayur itu, kata si mbaknya seperti itu kan. Nah itu gak ada kerjaan, nyapu ngepel paling dikit deh gitu ya, tiap malam tidur pasti mikir besok ngapain lagi. Itu karena kita baru datang lah ya, semua tuh pasti bisa ngalamin. Apalagi kalau kita cuma satu lantai terus gak ada apa-apa yang mau dibersihin, terus majikannya di rumah terus mau ngapain, itu bingung gitu loh. Tapi kalau udah 1 tahun dia udah kenal kita, ya fair aja deh gitu. Semuanya pasti udah pernah ngerasain yang namanya proses kita itu. Kalau apalagi cuma satu lantai, majikannya sehat, mau ngapain? Kecuali kalau si majikannya loso, kita tinggal ini aja sih, tinggal inisiatif, ngambil hati si majikan ini biar suka sama kita kayak gitu. Kalau bapak aku dia suka cuman pijit aja, cuma baru-baru ini aja sih dia suka pijit, karena dia itu majikan aku tuh kalau yang aku jaga ini dia pinggangnya bukan pinggang, dia itu pernah operasi pinggang, tapi operasinya itu patah gitu, patah dikit. Tapi ya namanya di dalam kan mungkin nusuk daging atau gimana, itu sakitnya gitu. Nah terus si mbaknya juga dia bilang kayak gitu, karena dia baru PPTM. Itu katanya ada yang bilang, karena aku sendiri belum PPTM jadi aku belum tahu soal PPTM ya guys, karena aku belum 14 tahun, aku masih 12, kurang 2 tahun lagi baru PPTM. Nah terus dibilang sama mbak, rasanya juga nggak betah kalau mau putus kontrak karena dendanya, karena kan sudah PPTM seperti itu ya. Tapi tanda tangan kontrak, tapi aku baru kerja sebulan, kerja nggak nyaman, mau pindah itu kena denda ya, aku juga belum tahu ya guys. Aku belum bisa menjawab ini karena aku sendiri belum PPTM ya. Nah terus kalau agentku itu 3 bulan suruh tertangan, kayaknya kalau tertahan 3 hari ya kan, jangan tertipu kebaikan orang sini ya, seperti itulah ya kan. Semua pasti udah ngalamin yang itu. Jangan tergiur pas awal-awal ya kan, jangan tergiur pas awal-awal kalian itu baru datang semuanya terpenuhi ya kan, boleh makan buah, boleh makan apa, kalian itu kopi dibeliin pas awal-awal aja. Pas awal-awal aja kalian itu kayak dibeliin buah ya kan, lepas itu kopi, kayak sabun, mandi, peralatan apapun itu dipenuhin, bahkan softtek juga dibeliin. Itu jangan tertipu ya guys, itu biar kalian itu betah dulu. Seperti itu sebenarnya ya. Orang Taiwan itu kadang seperti itu, tapi majikan aku alhamdulillah sampai sekarang dia tetap baik. Dia dari pertama datang itu memang seperti itu. Tapi kalau untuk peralatan sabun sih enggak ya. Kalau peralatan sabun dulu aku pertama juga ngambil, ada bawa sendiri sih. Soalnya aku dulu ada di sana itu udah pernah bawa sendiri. Kalau untuk softtek ya aku beli sendiri, cuman majikan aku jadi baik gitu, jadi nggak apa-apa, jadi bareng-bareng kayak gitu, semuanya bareng-bareng nggak apa-apa. Jadi aku beli sampo yang cocok buat aku kayak gitu kan, beli sampo yang cocok buat aku, jadi aku pakai buat semuanya kayak gitu. Jadi nggak harus beliin punya bapaknya terus aku pakai itu, nggak seperti itu. Jadi majikan aku itu ikut aku, jadi nggak semuanya sih ya. Tapi kalau ada agent juga, ada se-agent juga, itu biasanya nggak ada percobaan juga ada ya, cuman beda-beda agensi. Mungkin agensi kalian itu memang baik kayak gitu kan, jadi ada percobaan. Kalau kalian nggak betah boleh pindah, tapi kenapa nggak mencoba aja, coba telepon. Kalau kalian itu benar-benar nggak betah itu boleh pindah, karena kita itu masih percobaan di sini dan kita juga belum tanda tangan kontrak seperti itu ya kan. Lepas itu kalau sudah tanda tangan kontrak ya jangan bilang kalian itu mau pindah. Itu kadang-kadang juga triknya majikan ya kan, triknya majikan dia itu gimana caranya biar dia itu biar kita itu betah di sini ya kan. Itu ada kemungkinan seperti itu. Ada beberapa majikan mungkin yang amaknya loso atau neneknya jahat atau bagaimana, itu biasanya dia itu kayak membuat kita nyaman dulu kan, nyaman dulu. Nah baru biar tahu, yaitu lama kelamaan dia pasti akan tahu kan, akan tahu si neneknya itu orangnya seperti ini. Nah dari itu kita bikin nyaman dulu ya, seperti majikan ini juga kita dibikin nyaman dulu. Aku sampai 3 bulan itu gak apa-apa guys, cuma di sini aja, cuma bersih-bersih sesuai job aja. Nah setelah itu ya dia nyuruh seenaknya aja sih, suruh bersih-bersih sana, bersih-bersih sini. Dan di sini tuh majikan aku punya 3 rumah ya, punya 3 rumah, dan itu aku bersihin semua. Kadang kalau konien itu
Kalau konon itu juga aku suruh bersihin di rumah mertuanya juga, nyebelin banget. Tapi mau gimana lagi lah, mau ditolak itu pokoknya banyak banget pertanyaannya, tolonglah gini-gini. Benci banget ya, mau gimana lagi. Jadi untuk kalian kalau kiranya majikan kalian itu baik, itu jangan apa ya, ya namanya juga nggak tahu ya, mungkin karena kita itu udah nyaman juga majikannya baik, nah tiba-tiba udah ketahuan kan aslinya, aduh itu bakalan susah kalian itu mau keluar kayak gitu. Jadi jangan tergiur kebaikan majikan di saat kalian itu baru masuk, gitu aja ya sih guys. Oke guys, gitu aja guys, bye.